지금 결과적으로 득점이었어도 과정은 썩 좋지 않았거든요. 그렇습니다. 정관장의 승점, 석점 매치 포인트. 이제 한 점만 더 하면 2위 자리를 탈환할 수 있는 정관장. 왼쪽으로 긁어팬 메가가 잡고 이하면서 왼쪽으로 정답이 들어오네요. 경기를 끝내는 정답. Hasil Red Spark versus GS Chalters, menang 3-0. Mega tembus 700 poin. 생각한 만큼 이 분위기 잘 이어서 남은 경기도 뭐 이제 마음고생을 좀 덜었으니까 좀 불안감이 좀 떨어지면 나머지 경기도 좀 잘할 수 있을 거라고 생각을 하고요. 지는 경기보다는 이긴 경기를 더 많이 할 수 있을 Pernyataan mantan pelatih Red Sparks, Seong Hui bongkar sifat asli Ko Hye-jin. Hasil Red Spark versus GS Chalters, menang 3-0. Mega tembus 700 poin. Hasil Red Spark versus GS Chalters di Liga Voli Korea 2024-2025 berakhir dengan skor set 3-0. Laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Sabtu, 22 Februari 2025, menandai Megawati menembus poin 700 di V-League musim ini. Kemenangan Red Spark atas GS Chalters membuat Megawati dan kolega menggeser posisi Hyundai Hillstatter. Anak asuh Ko Hye-jin saat ini menempati peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 dengan mengumpulkan 58 poin. Selain itu, Megawati Hangestri juga berhasil mencatat 16 poin dan menembus 709 poin. Opposite asal Indonesia tersebut menempati peringkat 3 daftar top skor Liga Voli Korea 2024-2025 di bawah Giselle Silva, GS Chalters, dan Victoria Danchak, IBK Altos. Laga penutup ronde 5 Liga Voli Korea 2024-2025 mempertemukan Red Spark versus GS Chalters di Chungmu Gymnasium, Daejeon, pada Sabtu, 22 Februari 2025. Megawati dan kawan-kawan yang kalah di laga terakhir mengusung misi menang di laga ini. Red Spark tampil dengan komposisi tim terbaiknya, begitu juga dengan GS Chalters. Meski di awal laga sempat kesulitan, tim tuan rumah berhasil memenangi laga dengan 3 set langsung 25-22, 25-23, dan 25-11. Di awal set pertama Red Spark mengalami kesulitan. Serangan GS Chalters yang bertumpu pada Giselle Silva sulit dibendung oleh pemain-pemain tuan rumah, sebaliknya upaya Megawati dan kawan-kawan beberapa kali mampu diredam. Red Spark sempat tertinggal 4-9 selepas jeda technical timeout pertama. Namun, menjelang technical timeout kedua Megawati dan kolega mampu bangkit dan berbalik unggul 16-15. Selanjutnya, laga berjalan lebih sengit tetapi Red Spark berhasil mengunci kemenangan 25-22. Memasuki set kedua performa Red Spark mulai lebih stabil. Mereka bahkan sempat unggul 11-3 tetapi menutup set 2 dengan keunggulan tipis 25-23. Momentum kebangkitan GS Chalters gagal dilanjutkan di set ketiga. Mereka terus tertinggal sepanjang set seperti di awal set 2. Akan tetapi, Giselle Silva gagal menemukan momentum sehingga kalah dengan skor telak 25-11. Hasil ini membuat Red Spark naik ke peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 menggeser Hyundai Hillstatter. Mereka membutuhkan 1 poin lagi untuk memastikan lolos ke babak play-off tanpa play-in. Sementara bagi GS Chalters kekalahan atas Red Spark membuat upaya mereka untuk meraih kemenangan beruntun musim ini gagal. Padahal di laga terakhir tim Seoul berhasil menumbangkan juara bertahan Hyundai Hillstatter. Pernyataan mantan pelatih Red Sparks, Seong Hui bongkar sifat asli Ko Hye-jin. Usai Red Sparks dikalahkan oleh I-Papers 3-2 di babak playoff putaran 5 Liga Voli Korea 2025, mantan pelatih Red Sparks, Seong Hui, mengeluarkan pernyataan pedas mengenai sikap pelatih saat ini, Ko Hye-jin.
Ia dinilai terlalu sering menyalahkan Megawati Hangestri Pertiwi setiap kali tim mengalami kekalahan. Dalam wawancara terbaru, Seong Hui mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendekatan Ko Hye-jin dalam menangani tim, terutama terkait perlakuannya terhadap Megawati. Ia menyebut bahwa Ko Hye-jin terlihat tidak adil, lebih memilih membela pemain lain di tim, meskipun mereka seringkali tidak bermain maksimal. Menurut Seong Hui, Ko Hye-jin tidak pernah berusaha membelanya, dan bahkan ada kecenderungan beberapa pemain Red Sparks untuk menjadikan Megawati sebagai kambing hitam. Ia juga menyebut bahwa kekalahan Red Sparks dari E-Papers bukan sepenuhnya kesalahan Megawati, karena dalam pertandingan tersebut, Megawati jarang diberi umpan oleh setter Red Sparks. Lebih lanjut, Seong Hui menyebut bahwa dalam laga tersebut, Red Sparks justru terlihat tidak memiliki koordinasi yang baik. Beberapa pemain tampak lebih mementingkan diri sendiri, ingin menjadi top scorer atau mendapatkan gelar Player of the Match (MVP), daripada bermain secara kolektif. Akibatnya, chemistry antar pemain terganggu, komunikasi di lapangan memburuk, dan Red Sparks pun mengalami kekalahan yang menyakitkan. Namun, alih-alih menegur pemain yang bermain egois, Ko Hye-jin justru memilih diam dan tidak memberikan peringatan kepada mereka. Seong Hui mengaku sangat kecewa dengan hal ini. Menurutnya, seorang pelatih harus memiliki otoritas dan kepekaan dalam membaca permainan, bukan hanya menyalahkan satu pemain. Kegagalan Megawati meraih MVP di putaran 5 juga mengundang reaksi dari Federasi KOFO. Mereka mengaku sangat terkejut dengan penampilan Red Sparks yang tidak seperti biasanya. Menurut mereka, Red Sparks memiliki komposisi tim yang cukup kuat dan seharusnya bisa tampil lebih maksimal untuk tetap berada di papan atas klasemen. Federasi KOFO juga menyoroti bahwa meskipun Red Sparks mengalami penurunan performa, Megawati masih tampil luar biasa secara individu. Ia tetap menjadi ujung tombak timnya dan memberikan kontribusi besar dalam setiap pertandingan. Sayangnya, penghargaan MVP tidak hanya bergantung pada performa individu, tetapi juga bagaimana tim secara keseluruhan bermain di lapangan. Terlepas dari kegagalan di Liga Voli Korea, Megawati tetap menorehkan sejarah penting dalam Liga Voli Korea. Ia menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang meraih 2 kali MVP secara berturut-turut dalam satu musim, yakni di putaran 3 dan 4. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat Liga Voli Korea dikenal memiliki persaingan yang sangat ketat dengan pemain-pemain kelas dunia dari berbagai negara. Kehadirannya di Red Sparks juga menjadi bukti bahwa pemain Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Megawati tidak hanya dikenal karena kekuatan smash-nya yang mematikan, tetapi juga mentalitas dan kerja kerasnya yang membuatnya menjadi pemain yang dihormati di Liga Voli Korea. Meskipun gagal meraih MVP di putaran 5, Megawati tetap mendapatkan apresiasi tinggi dari penggemar voli baik di Korea maupun di Indonesia. Banyak yang berharap ia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di sisa musim ini dan membantu Red Sparks bangkit dari keterpurukan. Federasi KOFO sudah mengumumkan siapa yang akan menjadi kandidat MVP di putaran 5. Kini, pada putaran kelima Liga Voli Putri Korea, Megawati tetap masuk kandidat untuk kembali menyabet penghargaan pemain terbaik. Hanya saja, dia tidak berada di urutan pertama. Berkaca dari perolehan poin kontribusi, opposite G, yaitu Giselle Silva, berada di urutan pertama. Bahkan, dia memuncaki persaingan top skor Liga Voli Putri Korea. Sementara itu, Megawati, jika merujuk kepada perolehan skor kontribusi, berada di urutan kelima dalam persaingan penghargaan MVP putaran kelima. Di urutan kedua, justru dihuni oleh rekan setim Megawati di Red Sparks, yaitu Vanja Bukilic. Secara perolehan poin, Bukilic masih di bawah Megawati, yaitu 638 berbanding 693. Dengan demikian, Megawati harus puas di urutan kelima untuk sementara ini. Namun, masih ada satu pertandingan lagi yang harus dijalani Red Sparks sebelum putaran kelima ini ditutup. Megawati dan Red Sparks masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki peringkat mereka dan mengubah nasib mereka di putaran kelima Liga Voli Putri Korea 2025. Sementara itu, Federasi KOFO juga telah mengumumkan jadwal pertandingan untuk putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea 2025. Putaran ke-6 ini akan dimulai pada tanggal 24 Februari 2025
dan akan berlangsung hingga tanggal 3 Maret 2025. Red Sparks akan menghadapi beberapa lawan tangguh di putaran ke-6 ini, termasuk GS Chalters dan IBK Altos. Dengan demikian, Megawati dan Red Sparks harus siap untuk menghadapi tantangan baru di putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea 2025. Mereka harus memperbaiki peringkat mereka dan mengubah nasib mereka jika ingin tetap bersaing di papan atas klasemen.